Selamat pagi, saya Alia Wahyudi Putri akan mempresentasikan hasil pengujian data skripsi dari kakak alumni Microskill atas nama Cahya Irmasari Marpau dan Rizky Fadila Nasution dengan judul skripsi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Di dalam skripsi yang saya uji ini terdapat beberapa variabel seperti variabel independen yang terdapat struktur modal X1, pertumbuhan penjualan X2, ukuran perusahaan X3, current ratio X4, keputusan investasi X5. Dan yang kedua itu ada variabel intervening yang merupakan profitabilitas sebagai Y1-nya dan kemudian variabel dependen nilai perusahaan sebagai Y2-nya. Berikut ini merupakan 120 sampel data yang saya temukan di dalam skripsinya. Ini dia. Dan di dalam skripsi ini saya menemukan metode analisis data dengan menggunakan pengujian asumsi klasik, di mana di dalamnya ada beberapa uji, seperti uji normalitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang kita ketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik tersebut menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Dan yang kedua itu ada uji multikoleniaritas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau biasa juga kita sebut variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Dan yang ketiga itu ada uji heteroskedasitas yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka bisa juga disebut sebagai homoskedasitas. Dan yang terakhir itu merupakan uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ini adanya korelasi antara salah pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Baiklah, selanjutnya saya akan ke hasil output SPSS-nya. Seperti yang bisa kita lihat, yang pertama itu ada tabel deskriptif statistik. N ini merupakan jumlah dari sampel data yang akan kita uji, yaitu ada 120, yang menunjukkan jumlah pengukuran N, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata atau mean, standard deviation dari masing-masing variabel tersebut. Dan yang kedua itu ada variabel entered, yang menjelaskan tentang variabel apa saja yang dimasukkan dan yang dibuang, serta menggunakan metode apa saja. Dalam hal ini, variabel yang saya masukkan itu adalah keputusan investasi, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current ratio, dan struktur modal, dengan menggunakan metode enter, dan dependent variabelnya itu adalah profitabilitas. Dan yang ketiga itu ada model summary. Dalam tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,364, serta dijelaskannya besar presentasi pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut juga dengan koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengkuadratan nilai R output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,132 pada tabel R square, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau 0,094. Dan yang ini merupakan tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini memiliki keterangan bahwa pada bagian tabel ini apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel keputusan investasi, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current ratio, dan struktur modal, atau X terdapat variabel profitabilitas atau Y. Bisa juga dilihat dari output tersebut bahwa F-nya itu dihitung sama dengan 3477 dengan tingkat signifikannya itu atau profitabilitasnya adalah 0,00, di mana itu lebih kecil dari 0,05, maka dengan ini model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel profitabilitas. Dan yang ini adalah tabel koefisien.
Tabel koefisien ini memberikan semua nilai FIF-nya di bawah 10 atau nilai toleransinya di atas 0,1, berarti tidak terdapat gejala multikonoleritas pada model dalam penelitian ini. Dan ini adalah tabel histogram dengan dependen variabelnya profitabilitas. Penjelasannya yaitu bisa kita lihat grafik histogramnya ini melenceng ke kanan, yang artinya adalah data berdistribusi normal. Dan yang selanjutnya itu ada tabel normal PP plot of regression standard residual, sama juga menggunakan dependen variabel profitabilitas. Bisa dilihat juga pada gambarnya ini bahwa terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Dan yang selanjutnya adalah tabel scatter plot dengan dependen variabelnya profitabilitas, yaitu menjelaskan tentang titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas hingga model regresi ini yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Selanjutnya ada tabel run test. Tabel run test ini merupakan hasil yang diketahui apabila nilai ASMP Sing 2 Tilot-nya ini sebesar 0,582 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan Darwin-Watson dapat teratasi melalui uji run test, sehingga analisis regresi linearnya itu dapat dilanjutkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada variabel atau tabel one sample Kolmorov-Smirnov test. Bisa kita lihat nilai signifikannya itu sebesar 0,000, di mana itu lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dasar pengambilan Kolmorov-Smirnov di atas ini dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Sekian hasil presentasi saya tentang hasil pengujian data skripsi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dikoreksi. Terima kasih, selamat pagi.